20 meja bundar, dengan belasan orang per meja, kira-kira total ada 200-an orang. Lebih besar dibandingkan perjamuan makan keluarga kaya pada umumnya. Banyak orang tidak saling kenal satu dengan yang lain. Eric Ling dan Christine Lee duduk di tempat paling pojok, tempat di mana orang-orang pada awalnya tidak menyadari kehadiran mereka. Bahkan Anton Lu dan Larry Chen tidak menemukan mereka. Saat melihat Eric Ling, mereka seakan melihat secercah harapan. Wow! Eric Ling mengisi penuh gelasnya dengan bir, lalu berkata pada Christine Lee, "Bantu aku mengawasi gelas ini. Setelah aku selesai mengurus urusanku, aku baru akan minum." Setelah berkata demikian, Eric Ling bangkit berdiri dan berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berjalan pelan sampai ke sebelah Larry Chen. Emosi Larry Chen yang tadinya sudah hampir meledak kembali menjadi tenang. Dia berdiri tegak, lalu dengan tenang berkata, "Tuan Ling, Anda sudah datang." Eric Ling mengangguk-angguk. Dia kemudian melirik ke arah Anton Lu, "Berdirilah." "Baik, Tuan Ling." Anton Lu menanggapi dengan semangat sambil mencengkeram kursi di sebelahnya. Dalam kondisi lututnya yang hancur, dia hanya bisa berdiri dengan menggunakan kursi sebagai penyangganya. Gerakan yang sederhana itu seakan menyita seluruh tenaga Anton Lu. Bajunya basah oleh keringat. Dia dapat merasakan dengan jelas, saat dirinya sedang berusaha untuk bangkit berdiri, suasana seketika berubah. "Ingatlah, kamu adalah bawahanku, mengapa kamu harus berlutut di depan orang lain?" Perkataan Eric Ling membuat mata Anton Lu berkaca-kaca. Dia mengangguk-angguk dengan antusias, "Terima kasih Tuan Ling." Setelah itu Eric Ling baru menarik kembali tatapannya, dan perlahan menatap Bisma Rui dengan ragu. "Perasaan tertindas itu enak bukan? Siapa yang sedang kamu siksa? Beraninya kamu menyuruh Anton Lu bangkit berdiri. Apa kamu tidak tahu aku yang menyuruhnya untuk berlutut?" Bisma Rui berkata dengan congkok, "Dan lagi, enak atau tidak enak ada urusan apa denganku? Akulah yang menyuruh Larry Chen untuk membumi ratakan boxing center perusahaan Chen." Eric Ling langsung mengakui hal tersebut. Para hadirin gempar. Ternyata orang inilah yang menyebabkan semua itu. "Aku dari awal sudah dengar kabar ada seseorang yang disebut Tuan Ling yang mendalangi ini semua. Tidak kusangka inilah Tuan Ling. Orang ini bahkan berani mengakui itu semua." "Selesai sudah." Bisma Rui menenangkan diri, kemudian berkata dengan dingin, "Ternyata kamu adalah Tuan Ling si maniak itu. Kebetulan, kamu mengakui itu semua. Dengan begitu kamu bisa menanggung semua itu. Berlututlah dan meminta maaf pada masterku." Eric Ling tidak menanggapi. Dia merogoh kantongnya untuk mengeluarkan sepasang sarung tangan karet. Sarung tangan karet ini terlihat seperti sarung tangan yang dipakai dokter-dokter untuk melakukan sebuah operasi. Namun kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan sarung tangan operasi biasa, lebih fleksibel dan sangat kuat. Eric Ling perlahan mengenakan sarung tangan itu, "Minta maaf. Kalian tidak pantas mendapatkannya." Selesai mengenakan sarung tangan itu, Eric Ling mengangkat kaki kanannya, dan dari dalam celananya, dia menarik keluar sebuah pisau. "Aku datang membawa sebuah pisau daging, mengapa aku harus meminta maaf? Berarti Lamar Boxing Center tidak sepenuhnya bersalah. Namun kalian tidak sekali melepaskan orang-orang biasa, 5 meninggal dan 68 orang terluka. Bisma Rui, kamu adalah orang pertama yang perlu mati." Sorot mata Eric Ling terlihat sedih. "Apa kamu bercanda? Lamar Boxing Center milikku menjunjung tinggi norma-norma, dan bahkan mendapat dukungan penuh dari Presiden. Kamu berani membunuh orang di sini. Apa keberanianmu sebesar itu? Apa kamu sungguh punya kekuatan untuk itu? Aku ini adalah seorang petinju kelas platinum, hahaha." Bisma Rui tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di sekeliling seakan baru saja mendengarkan sebuah lelucon yang lucu sekali. Serentak semua orang tertawa terbahak-bahak. Ada juga orang yang cukup berani untuk membunuh seorang petinju kelas platinum di konferensi tinju. Sungguh menggelikan sekali. Keluarga Song sudah menjadi anggota konferensi tinju selama bertahun-tahun. Di kota Zonghai, siapa yang berani datang ke sini untuk membunuh orang?
Bahkan Brian Ma dan Bos Tang juga mana berani. Seorang bocah ingusan seperti ini berani. Hahaha, Tuan Ling, dengarkanlah, orang-orang sedang menertawakanmu. Apa dengan begitu kamu masih berniat untuk membunuhku? Apa kamu tidak tahu presiden akan segera menghukummu? Memotong hidungmu, membutakan matamu, mengikat lehermu dengan rantai dan meletakkanmu di pintu masuk sebagai bahan lelucon. Ini adalah akhir dari ceritamu. Hahaha. Ah. Bisma Rui tertawa gila. Tertawanya berhenti di tengah-tengah. Setelah itu dia tidak lagi bisa mengatakan apa-apa. Karena pisau berkilat secara tiba-tiba dan darah memercik. Dia menutupi kerongkongannya. Wajahnya menatap Eric Ling dengan terkejut. Kamu beraninya kamu membunuh petinju kelas platinum di konferensi. Apa kamu berniat memusuhi keseluruhan anggota konferensi? Apa kamu ingin memusuhi keluarga Song? Setelah mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga itu, dia tidak lagi bisa mengeluarkan suara. Luka di tenggorokannya semakin besar, darah menyembur semakin banyak. Akhirnya, dia tumbang, mati. Senyap, sunyi senyap. Para hadirin menarik nafas. Hening. Orang-orang menatap sorot mata Eric Ling bagaikan melihat seekor iblis. Mereka semua adalah anggota lama konferensi tinju. Setiap pertandingan tahunan, selalu ada yang meninggal. Bagaimanapun juga di sebuah pertandingan tinju ini adalah pertandingan antara hidup dan mati, kematian adalah hal yang wajar. Mereka juga sudah melihat banyak kematian. Tapi apa yang terjadi hari ini, Eric Ling mengadakan konferensi tinju, kemudian di hadapan banyak orang, membunuh seorang petinju kelas platinum. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Keluarga Song, Federasi Tinju, mulai dari saat ini pasti akan menganggap Eric Ling menjadi musuh mereka. Apa pemuda ini tidak takut? Tidak ada sedikit pun ketakutan di sorot mata Eric Ling, malah senyum kegetiran terlukis di wajahnya. Aku datang ke sini membawa pisau daging untuk membunuh dua orang. Yang pertama Bisma Rui, yang satunya adalah Nicholas. Nicholas Chen, selanjutnya giliran kamu. Eric Ling menyeka darah segar di mata pisaunya menggunakan tangan yang berbalut sarung tangan karet. Kemudian dia melangkah perlahan ke arah meja presidensial. Siapapun berani menghalangiku, aku tidak akan segan-segan. Itu terbalik, sungguh terbalik. Sampah seperti kamu, seorang diri beraninya membuat keributan di Federasi Tinju. Kamu sesungguhnya punya berapa nyawa? Steve Song melompat ke atas meja dengan emosi. Romi, bunuh dia. Baik, Tuan Muda. Romi dengan sigap bangkit berdiri, lalu melangkah dengan cepat ke arah Eric Ling. Senyum terukir di wajahnya. Bocah, kamu terlalu gila. Beraninya kamu membunuh Bisma Rui, seorang petinju kelas platinum di Federasi Tinju ini. Orang-orang akan bersorak-sorai. Yang aku cari bukanlah kamu. Kamu bukan musuhku. Kalau kamu tidak ingin mati sia-sia, jangan halangi aku. Langkah Eric Ling tidak berhenti, dia terus berjalan maju dengan pelan. Orang gila, aku adalah seorang petinju bintang 2 kelas berlian, salah satu petinju kelas berlian dari 3 petinju kelas berlian di kota Zonghai. Dengan satu pukulan bisa menumbangkan seekor gajah. Aku tidak memerlukan satu pukulan untuk menghabisimu. Tunduklah. Sambil memamerkan otot-ototnya, dia maju ke depan Eric Ling dan langsung memukulnya. Pertempuran sengit terjadi, angin menyapu dengan kencang. Orang-orang di sekeliling meja mundur menjauh, mengosongkan area itu. Mereka lantas berdiri berkeliling, menyaksikan pertarungan sengit Eric Ling dan Romi. Romi merupakan salah satu dari 3 petinju kelas berlian kota Zonghai. Petinju di kelasnya memiliki kekuatan pukulan yang tidak bisa dinalar manusia. Bocah kecil yang kurus ini tentu akan terbang ketika terkena pukulan. Mungkin tidak hanya terbang, melainkan bisa langsung mati. Kepalanya mungkin bisa pecah. Hahaha, Christine Lee yang duduk di pojok berkeringat dingin menyaksikan Eric Ling. Eric Ling ini memang orang gila, beraninya membunuh orang di sini. Apa dia tidak takut dengan konsekuensinya? Apalagi melawan Romi yang memiliki berat badan 4 kali lebih berat daripadanya.
Perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Dia sama sekali tidak punya kesempatan. Eric Ling sudah pasti akan kalah. Dalam hati dia juga berpikir demikian. Apakah Eric Ling mampu melakukan sebuah keajaiban seperti yang dia lakukan pada Nicholas Chen yang lalu? Tidak mungkin. Christine Lee langsung menggelengkan kepalanya dengan yakin. Nicholas Chen terlalu kuat. Eric Ling tidak mungkin bisa melakukan itu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Christine Lee membelalakkan matanya melihat serangan pukulan yang kuat dari Romy. Eric Ling tidak menghindar, melainkan langsung mengangkat tinjunya dan melepaskan tinjunya ke arah pukulan itu. Kepalan tangan bertemu langsung dengan kepalan tangan. DUAAAR. Seluruh lantai bergetar. Eric Ling yang kurus seakan mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui batas logika. Kekuatan pukulan yang dahsyat menghancurkan tangan kanan Romy. Kepalan tinju hancur berantakan. Tulang lengan patah. Ujung tulang sikunya mencuat keluar dari kulit, terekspos keluar. Daging dan darah terlihat dengan samar, sungguh mengejutkan. Aaaaah. Romy terlempar dan terhempas ke lantai dengan keras sambil berteriak kesakitan. Seorang petinju bintang 2 kelas berlian, kalah dengan sekali pukul. Kehilangan sebelah kepalan tinju, seorang petinju tidak akan lagi bisa ikut serta dalam pertandingan tinju. Di hadapanku, kamu tidak lebih daripada seekor semut. Aku sudah berkata padamu untuk jangan menghalangiku. Eric Ling menghela nafas, kemudian kembali meneruskan berjalan ke arah meja presiden. Steve Song terkejut, wajahnya pucat pasi, dia tidak lagi sombong seperti barusan. Seorang petinju kelas berlian bintang 2, dalam sekejap mata dihajar seperti itu. Kekuatan seperti itu, paling tidak dia satu level dengan Nicholas Chen bukan? Mulut Steve Song kering, dia berusaha untuk menenangkan diri dan berkata, bocah, berhenti di situ, jangan melangkah maju lagi, kalau sampai kamu maju lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Eric Ling sama sekali tidak menggubrisnya, dia lanjut berjalan, orang yang ingin aku bunuh, harus mati. Bobby Song yang sedari tadi terdiam, kali ini membuka mulutnya, Eric Ling, berhentilah, bungkukan badanmu dan meminta maaflah. Apa yang terjadi hari ini kita bicarakan baik-baik. Kalau kamu lanjut berjalan, itu akan menyinggung nama agung Bobby Song dan kamu akan menanggung akibatnya. Orang-orang kembali menarik nafas. Bobby Song kali ini sudah angkat suara, perkataannya sangat berbobot. Di kota Zonghai, hanya sedikit orang yang berani mengabaikan perkataan Bobby Song. Seharusnya Eric Ling, si bocah ini akan segera menghentikan langkahnya dan meminta maaf bukan? Namun, Eric Ling seakan tidak mendengarnya sama sekali, dia masih terus melangkah maju tanpa mengurangi kecepatannya. Bobby Song yang merupakan seorang petinggi, berkata dengan dingin, Eric Ling, kalau kamu tidak menghentikan langkahmu, kamu akan menjadi musuh bagi keluarga Song. Di kota Zonghai ini hanya segelintir orang yang berani menentang keluarga Song, dan kamu tidak termasuk di dalam daftar nama itu. Eric Ling berkata sambil terus berjalan, orang yang ingin aku bunuh, tidak ada orang yang bisa menghentikanku. Kalau keluarga Song ingin menghalangiku, mengapa aku tidak menjadikan keluarga Song menjadi musuh? Boom, boom, boom. Di setiap langkahnya maju ke depan, Eric Ling membuat lantai bergetar. Begitu ternyata, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bobby Song berkata dengan Hardy Zhang yang berada di sebelahnya, Master Zhang, silahkan maju. Habisi orang ini, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Hardy Zhang, ketua dari 13 petinju kelas berlian kota Zonghai, seorang petinju profesional. Meskipun Bobby Song yang menyuruhnya untuk maju, sikapnya juga harus lebih sopan. Sedangkan orang lain, mereka sama sekali tidak pantas menyuruh seorang Hardy Zhang. Ketua Song yang agung, saya, Hardy Zhang, dengan senang hati, akan menyelesaikan permasalahan Ketua Song. Orang ini di mata saya, tidak lebih daripada seekor semut. Hardy Song berdiri dengan semangat. Dia dengan penuh percaya diri menenggak segelas anggur, kemudian bangkit berdiri dari tempat duduknya,
lalu berjalan ke hadapan Eric Ling. Bocah, kamu memang memiliki kekuatan yang lumayan. Kalau kamu bersembunyi di sebuah tempat, mungkin kamu bisa menjadi kepala ular. Mungkin bahkan bisa hidup makmur, namun kamu beraninya membuat keributan seperti ini di tempat kekuasaan keluarga Song. Bagaimana aku bisa membiarkanmu bertindak lancang seperti ini? Eric Ling berkata, kamu menghalangiku. Hardy Zhang berkata dengan dingin, aku tidak hanya akan menghalangimu, aku akan membunuhmu. Semua orang yang memusuhi keluarga Song sudah dikirim ke akhirat. Hari ini, kamu juga akan menjadi salah satunya. Eric Ling menghela nafas, kemudian berkata, Ketua 13 Master Tinju, itu bukanlah suatu reputasi yang bisa didapatkan dengan mudah. Kamu seharusnya baik-baik menghargai reputasi ini dan tidak mencari mati. Orang gila, beraninya kamu berkata aku menyia-nyiakan reputasiku. Hari ini aku tidak hanya akan membuatmu hancur berkeping-keping. Aku juga akan memberitahumu apa yang disebut kehancuran total. Hardy Zhang berkata dengan lantang kemudian melesat dengan cepat ke depan. Begitu menapak, angin berderu kencang, dan tanah terguncang. Pertempuran yang liar pun terjadi. Ini bukan lagi terlihat seperti sebuah adu pukul, melainkan sebuah ajang pembantaian. Sebelum pukulan mendarat, hawa membunuh sudah dapat terasa, membuat orang-orang terkejut. Oh, hebat juga. Eric Ling mengerutkan dahi dan dengan cepat melepaskan pukulan. Duar. Saat dua tinju bertemu, Eric Ling terdorong ke belakang 5-6 meter jauhnya. Lantai di mana dia berpijak menyisakan 2 buah garis panjang. Berdiri dengan cepat, kepalan tinju Eric Ling terlihat gemetar. Sakit sekali. Ini adalah seorang ahli yang sangat hebat. Dari pertama kali Eric Ling bertarung, ini adalah pertama kalinya Eric Ling bertemu dengan seorang ahli seperti itu. Eric Ling, apakah kamu baik-baik saja? Jangan teruskan, kamu bukan lawannya. Christine Lee kali ini dengan cepat berjalan ke arahnya, dan menarik tangan Eric Lee. Dia berkata dengan panik, sudah jangan diteruskan. Kamu bisa mati. Pemandangan barusan, di depan semua orang meninggalkan kesan yang mendalam. Sebelumnya Eric Ling dan Romy beradu, bisa dengan sekali pukulan menghancurkan kepalan tangan lawan, mematahkan kepalan tangan lawan, langsung membuat lawan menjadi cacat seumur hidup, tidak bisa lagi kembali ke dunia tinju. Sudah melihat betapa menakutkan kekuatan pukulan Eric Ling. Mulai saat ini, semua orang tahu, jangan lihat badan Eric Ling tidak kekar, pukulan kepalan tangannya menakutkan orang dan sekarang Hardy Zhang, dengan satu pukulan bisa memukul Eric Ling sampai jatuh mundur ke belakang. Kekuatannya sangat besar, membuat orang takut. Anak muda ini nyalinya besar berani melawan Master Tinju level berlian bintang 7, bukannya cari mati, juga tidak tahu dari mana keberaniannya. Dia bisa mengalahkan Romy, tapi tidak mungkin bisa jadi lawan Master Tinju level berlian bintang 7. Sekarang, dapat balasannya. Satu pukulan Master Tinju Hardy Zhang hanya membuat dia terjatuh mundur ke belakang, pukulan berikutnya akan bisa membahayakan nyawanya. Hardy Zhang berdiri di tempat tidak bergerak, dengan ekspresi wajah arogan, anak muda, benar yang dikatakan Christine Lee. Kamu sama sekali bukan lawanku. Bertarung denganku, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kalau kamu sekarang mengaku salah pada Nicholas Chen dan bersedia menerima hukuman ketua majelis Song, aku akan membuat kematianmu lebih mudah sedikit. Eric Ling, minta maaflah. Jangan bertarung lagi. Christine Lee meremas erat Eric Ling, kamu tidak bisa mengalahkan dia. Dia itu Master Tinju kelas berlian bintang 7, Master Tinju pertama 13 berlian. Hampir memiliki semua kekuatan ekstra para Master. Kekuatan ekstra, bagi Master Tinju kelas berlian, merupakan sesuatu yang sulit diraih. Bahkan Master Tinju kelas berlian bintang 9 lainnya, seumur hidup tidak bisa melatih kekuatan ekstra. Memperbaiki kekuatan ekstra berarti kekuatan itu sudah memasuki tingkat yang sama sekali baru. Mencapai batas tubuh fisik. Orang seperti ini bisa disebut sebagai guru. Petinju yang melebihi kelas berlian, baru bisa melakukan.
Eric Ling perlahan mendorong tangan Christine Lee. Sebelumnya kamu sudah mengatakan, kamu ingin melihat pertunjukan yang menarik. Kamu lupa. Christine Lee menggelengkan kepala, aku barusan sudah melihat, cukup. Aku bawa kamu pergi dari sini, mereka tidak akan mengapa-apakan kamu. Christine Lee bagaimanapun juga saat kecil dijodohkan dengan keluarga Song, menantu. Kalau di sini melindungi Eric Ling, akan menyulitkan keluarga Song. Ini juga keberanian Christine Lee berdiri melindungi Eric Ling. Yang lebih menarik, ada di belakang. Eric Ling menunjukkan senyuman yang tenang, kemudian melangkah, kembali menyambut tatapan Hardy Zhang, kamu punya hak apa menentukan hidup dan matiku. Eric Ling kembali melangkahkan kaki. Selangkah demi selangkah maju. Iramanya sama dengan sebelumnya. Berjalan dengan sangat pelan, tapi sangat mantap, seperti singa yang sedang berjalan santai. Baik, kamu sendiri yang cari mati. Kalau begitu matilah. Hardy Zhang mengamuk, sekali lagi mengeluarkan tinjuan. Bekerja sama dengan dorongan tubuh ke depan, pukulan secepat kilat dan seperti guntur, menghantam Eric Ling. Dibandingkan barusan kekuatan kepalan tangannya lebih menakutkan. Seperti akan memukul orang menjadi daging cincang. Sudah kubilang jangan menghalangi aku, kamu sendiri yang cari mati. Eric Ling saat ini meraung keras, tubuhnya tiba-tiba miring ke belakang 30 derajat, pinggangnya diarahkan ke depan, tubuhnya dimiringkan seperti busur yang kuat, tangan kanannya seperti anak panah yang tajam. Setelah itu, pukulan tiba-tiba diluncurkan, seperti anak panah yang menembus langit, hes. Pukulan kedua orang itu kembali beradu. Tanah bergetar. Setiap orang merasa telinganya berdengung. Saat mereka kembali melihat, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya. Jari tangan Hardy Zhang patah, tulang lengannya patah, terpukul sampai terbang setinggi 3 meter, menghancurkan lantai, langsung pingsan. Hes. Semua orang terdiam. Setiap orang melihat Eric Ling seperti melihat hantu. Petinju kelas berlian bintang 7, dipukul sampai tulang lengannya patah, dan pingsan. Anak muda ini, orang atau bukan? Steve Song tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, berkata, Hardy Zhang, dibuat pingsan olehnya hanya dengan satu pukulan. Ini, bagaimana mungkin? Bobby Song ketakutan, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Dia merasakan, anak muda ini bukan orang biasa. Kejadian hari ini, takutnya tidak mudah untuk dibereskan. Brak, brak, brak. Seisi ruangan, hanya terdengar suara langkah kaki Eric Ling. Dia masih melangkah mendekat ke arah meja utama. Nicholas Chen, keluar kamu. Nicholas Chen keringat dingin, bergegas berkata, Ketua Majelis Song, orang ini di arenamu membuat kekacauan, memukul orang, ini jelas ingin menjadi musuh keluarga Song. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan. Dia sendiri juga takut, hanya bisa melampiaskan dendam ke Bobby Song. Bobby Song benar-benar dibuat marah sekali, dia baru berusaha keras melawan Eric Ling. Ini juga merupakan satu-satunya daya hidup Nicholas Chen. Bobby Song terbatuk sekali, dengan sikap yang sangat merendah, dia berkata, Tuan Ling, dari keluarga manakah kamu berasal? Dari perguruan mana? Paling tidak biarkan aku mengetahuinya. Kamu tidak pantas mengetahuinya. Eric Ling sama sekali tidak memberinya hormat, yang aku ingin bunuh adalah Nicholas Chen, tidak ada hubungannya denganmu, Bobby Song. Kalau kamu ingin menghalangiku, kamu adalah musuh Eric Ling. Mendengar itu semua, wajah Bobby Song memerah, Tuan Ling, masalah sebesar apapun selalu ada solusinya. Permasalahan antara kamu dan Nicholas Chen, jika kamu ceritakan, aku, Bobby Song akan membantumu menyelesaikannya. Bagaimana? Bantu aku menyelesaikan. Hahaha, Bobby Song yang serba bisa, berkata demikian. Eric Ling tertawa sedih. Bobby Song berkata, untuk berdamai, apa yang kamu butuhkan? Katakanlah, uang, kekuasaan, jabatan, reputasi. Semua bisa aku berikan padamu. Namun Nicholas Chen adalah konsultan master tinju yang kami, keluarga Song sewa. Dia akan berhubungan langsung dengan muka keluarga Song, tidak boleh dibunuh.
Sombong sekali. Eric Ling mengeluarkan sebuah dokumen dan mengangkatnya tinggi-tinggi, kemudian membantingnya ke atas meja. Dokumen itu lembar demi lembar beterbangan seperti daun di musim gugur. Tersebar ke atas meja, dan melayang-layang di atas kepala orang-orang. Sorot mata Eric Ling dingin, dia berkata dengan suara nyaring, Nicholas Chen di suatu malam, di saat orang-orang sedang tertidur, membumi ratakan Lamar Boxing Center. Apa kalian tidak tahu, Lamar Boxing Center adalah tempat yang aku lindungi. Nicholas Chen membela diri, namun kamu dulu juga membumi ratakan boxing center perusahaan Chen. Aku berbuat demikian hanya untuk membalas apa yang telah kamu lakukan. Bobby Song berkata, benar, saling menghancurkan boxing center adalah hal yang wajar. Kemudian kamu juga menghancurkan boxing center perusahaan Chen terlebih dahulu, memulai sesuatu yang baru, lalu juga merusak peraturan boxing center yang sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Aku tidak menyalahkanmu, dan kamu malah mencari Nicholas Chen untuk balas dendam. Bukankah itu terlalu mau menang sendiri? Memulai sesuatu yang baru apanya? Eric Ling berkata dengan dingin, kalau Nicholas Chen hanya menghancurkan Lamar Boxing Center, aku tidak akan melakukan ini semua. Namun dia telah membunuh 5 orang dan membuat 68 orang lainnya terluka. Banyak di antara mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ada seorang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Mendengar makian Eric Ling, wajah Bobby Song memucat. Dari sejak Bobby Song bertanggung jawab atas keluarga Song, kapan dia pernah dimaki di depan umum seperti ini? Siapa yang tidak melihat dia bagaikan seorang bocah kecil yang menurut? Namun Bobby Song tidak bisa membantah. Dalam sebuah pertarungan tinju, pertarungan antara hidup dan mati, terbunuh itu adalah hal yang wajar. Namun sejak kapan seorang petarung menghilangkan nyawa seorang warga biasa? Kepentingan dasar. Bagaimana dengan Nicholas Chen yang telah melukai orang yang tidak bersalah? Eric Ling meneruskan dengan marah, puluhan tahun yang lalu, saat Federasi Tinju pertama berdiri, ada sumpah yang berisikan tidak akan pernah menyakiti orang tidak bersalah. Sumpah ini juga nenek moyang keluarga Song yang menjunjung tinggi, di manakah hati nuranimu? Gigi Bobby Song gemeretak, tapi dia tidak bisa menjawabnya. Hari ini aku di depan umum, menjalankan hukuman langit, menghukum yang bersalah. Kalian boleh menghentikanku. Kalian boleh menghentikanku, tapi semisal aku tidak ada di sini pun, Raja Zonghai sendiri yang akan datang. Apa kalian juga berani menghentikan raja itu? Perkataan Eric Ling membuat para hadirin tercengang. Raja Zonghai tidak datang, akulah yang datang. Eric Ling perlahan-lahan mengeluarkan pisau pendek dan mengucapkan kata demi kata, Skynet penuh dengan kelalaian, dan kebaikan dan kejahatan akan mendapat balasan pada akhirnya. Ini adalah mantra yang diyakini negara A sejak zaman kuno. Hari ini, di sini, aku akan bertindak atas nama langit dan membunuh Nicholas Chen. Siapapun yang berani menghentikanku harus mati. Setelah berkata demikian, pisau di tangan Eric Ling tiba-tiba mulai menebas. Meja utama terbelah menjadi 2. Tidak ada apa-apa lagi yang di antara Eric Ling dan Nicholas Chen. Nicholas Chen seketika bangkit dengan terkejut dan mundur ketakutan, lalu berdiri di belakang Bobby Song. Dia kemudian berkata dengan suara lirih, Presiden Song, orang ini sudah benar-benar gila. Tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dia sudah memakimu, dia sama sekali tidak menghormati keluarga Song. Kamu tidak boleh melepasnya begitu saja. Sejak Eric Ling memukul Hardy Zhang sampai pingsan tadi, Nicholas Chen sudah mengetahui, dirinya bukanlah lawan Eric Ling. Sekarang satu-satunya yang bisa menolongnya adalah Bobby Song. Bobby Song berkata, kalau kamu membunuh Nicholas Chen, bagaimana dengan muka keluarga Song? Apa urusannya denganku? Bobby Song, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Persilakan aku lewat, aku tidak akan mempersulitmu. Kalau kamu tetap ingin melindunginya, di dalam hatiku, kamu adalah orang yang serupa dengan Nicholas Chen. Mulai dari saat ini, kamu adalah musuhku. Eric Ling menatap pisau pendeknya, dan berkata dengan kecepatan yang sama.
Bobby Song merasa serba susah. Dia tidak tahu seberapa kuat Eric Ling sesungguhnya, dia juga tidak tahu latar belakangnya. Dengan melindungi Nicholas Chen, apa yang akan dia lakukan? Apakah itu layak? Bobby Song tidak yakin. Dia membeku di tempat dia berdiri. Brian Ma kali ini berdiri dan berkata dengan lantang, Tuan Ling yang adil, sebagai panutan anak-anakku yang di Zonghai, aku, Brian Ma, mendukung Tuan Ling untuk membunuh Nicholas Chen sepenuhnya. Ungkapan itu membuat orang-orang meledak. Keluarga Ma, salah satu dari 5 keluarga besar secara terang-terangan mengatakan akan mendukung Eric Ling sepenuhnya. Ya Tuhan. Fuad Jiang kali ini juga berdiri dan berkata dengan lantang, aku, dari keluarga Jiang juga mendukung Tuan Ling sepenuhnya. Sumpah yang telah ada sejak Federasi Tinju didirikan memang tidak melukai orang yang tidak bersalah. Nicholas Chen telah membunuh 5 orang dan melukai 68 orang saat menghancurkan Lamar Boxing Center. Ini telah membuat para dewa marah dan mempermalukan Federasi Tinju. Dan yang terparah telah menorehkan keburukan terhadap nama Federasi Tinju. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dan perlu dihukum. Keluarga Jiang juga angkat suara. Wakil ketua majelis seketika juga bangkit berdiri dan memutuskan untuk berdiri di sebelah Eric Ling. Perkataannya sangat berbobot, membuat banyak orang yang hadir berdecak kagum. Bobby Song berkata dengan marah, Fuad Jiang, kamu selaku wakil ketua majelis malah berpihak pada orang luar, apa kamu sudah gila? Fuad Jiang yang sejak dulu telah tunduk pada Bobby Song, seketika dengan yakin berkata, aku, Fuad Jiang, melakukan ini semua demi Federasi Tinju. Tanpa dukungan dari orang-orang Federasi Tinju di kota Zonghai, tanpa kepercayaan mereka, tidak ada nada Federasi Tinju hari ini. Presiden, sebagai orang yang memiliki jabatan tinggi, kamu tidak seharusnya menggunakan kekuasaanmu semena-mena dan menindas yang lemah, lalu malah melindungi Nicholas Chen. Bobby Song tertawa dingin dengan marah, baiklah, baiklah. Fuad Jiang kamu ini sudah hidup di bawah naungan orang dan diam-diam membantu orang lain, sampah sepertimu ini apa pantas menjadi wakil ketua majelis? Aku putuskan, mulai sekarang, kamu bukan lagi wakil ketua majelis. Keluarlah dari federasi. Anggap keluarga Jiang sudah tamat riwayatnya. Ancaman seperti itu, tanpa ragu, berakibat fatal terhadap keluarga Jiang. Orang lain, tentu di detik itu juga akan berlutut dan memohon. Namun Fuad Jiang tidak memohon, dia masih dengan sikap yang sama berkata, beberapa tahun terakhir, kamu sudah melakukan tindakan kronisme, dan membuat kekacauan di dalam federasi. Nama baik Boxing Center sudah tercemar. Selama ini aku selalu berusaha untuk membuatnya stabil. Hari ini aku sudah berusaha setengah mati, tapi kamu tidak mendengarkan, dan malah ingin menyingkirkanku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Demi Federasi Tinju, aku, Fuad Jiang sudah memberikan semuanya. Aku sama sekali tidak menyesal. Bobby Song menghentakkan kakinya dengan marah, matanya memerah. Kali ini Larry Chen juga angkat suara, wakil ketua majelis Jiang sudah berusaha dengan sepenuh hati. Aku tidak setuju wakil ketua majelis pergi. Aku juga tidak setuju wakil ketua majelis pergi. Christine Lee juga berkata dengan lantang, tanpa wakil ketua majelis, Federasi Tinju akan kehilangan hati, arah dan tujuan. Orang-orang yang lain juga mengungkapkan hal yang sama. Tidak setuju wakil ketua majelis pergi. Aku juga tidak setuju wakil ketua majelis pergi. Para hadirin mulai marah dan mendukung Fuad Jiang. Akhirnya yang mendukung Fuad Jiang mencapai sepertiga lebih dari orang yang hadir. Bobby Song tercengang. Ini bisa mengguncang keluarga Song. Dia sungguh tidak menyangka, Fuad Jiang mendukung Eric Ling, lalu Brian Ma dan Larry Chen, serta yang lain. Orang-orang yang tadinya tidak berani bersuara, juga mulai bersuara. Kalau Bobby Song yang tadi masih mengira dirinya bisa menekan Eric Ling, lantas sekarang dia tahu dia tidak bisa lagi. Sepertiga orang dari Federasi Tinju berdiri di sisi Fuad Jiang dan Eric Ling. Kalau dia terus menekan, akan terjadi masalah. Mungkin keluarga Song tidak akan lagi bisa mempertahankan jabatannya.
Eric Ling berkata, Bobby Song, jangan kira, tanpa keluarga Song, Federasi Tinju tidak akan bisa berjalan. Presiden sepertimu ini tidak baik. Aku akan menyuruh Fuad Jiang untuk menggantikanmu. Bobby Song menarik nafas, dan setelah mempertimbangkannya, dia melangkah pergi. Eric Ling, aku akan mengingatmu. Bobby Song pergi. Presiden Song, jangan pergi. Kalau kamu pergi, apa yang harus aku lakukan? Aku adalah konsultan master tinju yang baru saja kamu sewa. Apa kamu juga akan meninggalkanku? Nicholas Chen menarik lengan baju Bobby Song dengan harapan memohon bantuan untuk terakhir kalinya. Namun Bobby Song berkata dengan lantang, pergi. Bobby Song sangat membenci Nicholas Chen. Ini semua terjadi karenanya. Kalau bukan karena Nicholas Chen, tidak akan ada hari ini. Eric Ling, pemuda ini, datang sendiri ke perjamuan, dan pada akhirnya berhasil menekan dia, selaku representatif keluarga Song, dan membuat presiden sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya. Penghinaan macam apa ini? Setelah peristiwa ini menyebar, keagungan Bobby Song akan sirna.